Jadi guys, hari ini aku pingin kasih tahu kalian rekomendasi anime. Jadi bagi kalian yang tidak menyukai anime, mohon maaf, tapi ini anime yang gimana ngomongnya, biar asik aja gitu loh. Jadi ada ya guys, beberapa anime yang dewasa. Iya betul. Dan itu pokoknya menarik sih bagi kalian ya, untuk edukasi juga gitu. Gue tuh nggak mungkin kayak nonton hanya untuk apalah, gue juga nggak tahu mau ngapain kalau bukan untuk edukasi ya guys ya. Gue kan pingin belajar, nanti gede gue harus gimana ya, anjay. Jadi kali ini kita ngebahas satu dulu ya, satu anime dulu. Jadi ini mungkin akan terdapat beberapa part gitu ya, dan pastinya singkat-singkat biar rajin update aja gue ceritanya. Oke, daripada tunggu berlama-lama, mendingan kita langsung mulai. Number 1, anjay. Judulnya adalah Nanato Kaoru. Ini sangat cocok bagi kalian yang penyuka BDSM. Sebenarnya ya guys ya, gue sendiri tuh kalau misalnya gue yang maksudnya kalau misalnya gue sendiri gitu ya, gue itu kurang suka sama teknik BDSM, tapi gue emang suka sih, maksudnya kayak baca-baca cerita atau nonton anime atau baca manga tentang begitu, karena menarik aja bagi gue. Ya jadi menarik aja ya hal-hal begitu tuh, kayak yang kalau gue sih emang yang sukanya yang normal-normal aja ya, tapi kalau misalnya gue baca yang kayak gitu tuh kayak menarik aja, tapi gue nggak mau melakukannya sih sebenarnya, to be honest. Gak tau sih ntar apa gue berubah pikiran atau gimana, tapi itu bukan urusannya. Intinya gue pengen ngebahas nih anime lah. Kedua komiknya itu, jadi dia tuh ada dua macam ya. Jadi pertama itu yang Nanato Kaoru yang biasa komiknya, kemudian yang kedua itu yang Black Label. Kayak nama apa tuh. Kemudian kalau animenya itu cuma satu episode, cuma OVA-nya doang ya guys, kayak spesialnya gitu. Dia tuh nggak, karena mungkin itu kan konten yang sensitif gitu ya, jadi nggak mungkin dijadiin anime banyak-banyak sih. Gak tahu sih, semoga aja ada gitu ya. Gue sih mengharapkan sih, karena dari OVA-nya aja spesial tuh nggak sembarangan guys. Biasa tuh kalau anime-animenya, kalau yang dibuat emang tujuan untuk itu tuh kayak dibuatnya kayak gimana ngomongnya ya, kayak nggak semaksimal gitu lah. Tapi ini tuh maksimal banget, gue puas banget, maksudnya kayak keren banget lah menurut gue mereka nih. Komiknya itu yang tamat duluan itu yang Black Label, padahal Black Label itu semacam kayak side story-nya tapi masih tentang mereka, dan itu lebih inilah, namanya juga Black Label gitu kan ya, gimana sih. Nah setelah itu tamat, barulah sih yang komik aslinya ini, maksudnya komik yang pertama, ngomongnya gimana ya, komik originalnya ini barulah yang tamatnya juga baru-baru kok, kalau nggak salah 2 atau 1 tahun yang lalu ya kalau seingat gue. Jadi tentang apa sih nih anime ya atau manga nih ya, kenapa bisa membuat gue tertarik gitu kan. Wait a minute. Mungkin bagi kalian yang mendengarkan ini, maksudnya yang masih ingin bertahan untuk mendengarkan ini, kalian bingung gitu kan, BDSM itu apa? Setahu gue nih ya, pokoknya dulu tuh gue sempet searching nih kalau salah ya, yang B-nya itu bondage, yaitu kayak suka ngiket lah pokoknya. Jadi si sadis ini suka mengikat si masoknya gitu kan. Disiplin, D itu disiplin. Kemudian karena kan disiplin itu kenapa, karena masok ini harus disiplin terhadap si sadisnya, jadi harus nurut gitu ya. Nah sadis masok, SM-nya itu sadis masohis. Jadi ya gitulah intinya. Gue juga tahu ini tuh gara-gara temen-temen gue tuh pas SMA kayak ngomong-ngomong gitu kan. Terus gue kayak apaan sih tuh, ya kan lu tahu lah gue gitu kan. Gue semakin ditahan gitu, gue semakin cari tahu gitu kan. Terus guys, pokoknya kalau sebenarnya ini kan dalam anime dan manga doang gitu ya, mereka membuatnya menjadi lebih bagus gitu. Sebenarnya kalau lu lihat gitu ya video aslinya, itu tuh bagi kalian tuh pasti ada yang sampai jijik banget gitu loh. Kayak gue sendiri tuh jijik juga kadang gitu ya, maksudnya kayak lihat muntah, pipis, pokoknya kayak segala macam yang kalian anggap menjijikan, kayak pipis dia minum gini-gini, pokoknya maaf ya, itu tuh ada semua gitu. Tergantung sih maksudnya ini bertahan sampai mana. Nah jadi di BDSM ini ada nih peraturan ya guys. Misalnya kalau si masohnya ini guys, sadis masohis, sadis itu yang top, masohnya itu yang bottom biasanya. Tapi kalau misalnya sadisnya itu cewek,
ya kayak normal aja, intinya gitulah ya. Sebenarnya sadis masonya itu tidak menentukan dia top atau bottom sih. Nah misalnya si masonya ini nggak tahan, dia itu bisa ngomong satu kalimat, misalnya apa aja lah, pokoknya mereka membuat perjanjian kalau misalnya mereka ingin mengakhiri permainan tuh atau sudah tidak kuat lagi. Misalnya gue pengen pergi ke mall gitu aja lah ya. Nanti kalau si masonya ini udah nggak tahan gitu, dia tinggal ngomong aku mau pergi ke mall. Tapi guys, yang bikin gue bingung tuh apa yang akan terjadi kalau si masonya ini ditutup mulutnya, kan dia nggak bisa ngomong ya. Nah maka itulah, jadi setiap step yang akan si sadis ini lakukan, dia harus meminta persetujuan dari maso. Kalau misalnya enggak ya sama aja, itu artinya rape gitu ya. Itu mah beda cerita maksudnya ya. Nah intinya kalian sudah paham lah ya dasar-dasar dari BDSM itu. Nah jadi anime ini tentang apa sih? Jadi ada 2 orang nih guys. Yang satu namanya Nana, yang cowoknya itu namanya Kaoru guys. Nah si Nana ini pokoknya kayak bagian dari OSIS gitu ya, cantik banget gitu kan. Terus dia itu tetanggaan sama si Kaoru ini, teman dari masa kecil lah pokoknya intinya. Nah si Kaoru ini beda jauh berbanding terbalik gitu ya daripada si Nana ini. Nana ini udah tinggi, pokoknya pinter, terus inilah pokoknya hebat gitu ya, pokoknya top gitu. Tapi si Kaoru ini, oh my god, maaf ya guys, tadi itu notif gue. Makanya pokoknya sebenarnya si Nana sama Kaoru ini tuh kayak nggak terlalu inilah gitu ya, nggak terlalu deket gitu. Nah jadi si Kaoru ini emang kan namanya cowok gitu ya, yang gimana sih, kayak whip itu belum tentu suka anime sih guys ya. Jadi itu kalau di Jepang whip itu lebih kayak wiabu itu gimana sih, lebih kayak nerd yang ya gitulah ya intinya kayak ya pokoknya aneh gitu ya, anak yang aneh, makanya jarang bergaul gitu sebenarnya. Tapi si Kaoru ini ada teman sih, ada yang untuk ngebicarain soal ya video gitu-gitu loh gitu kan, biasalah anak cowok gitu kan. Terus si Kaoru ini dia itu mempunyai kesukaan terhadap hal-hal begitu, maksudnya BDSM guys. Nah dia itu kerja sampingan sebagai penjual tisu gitu kan, supaya dia dapat duit. Nah untuk apa dia ngumpulin duit? Sebenarnya tujuannya adalah beli barang-barang BDSM guys. Jadi dia itu suatu hari tuh beli pakaian yang gimana sih, kalau di BDSM itu adalah pakaian yang ada locknya gitu. Nanti locknya itu dipegang sama si sadis, maksudnya ini pakai itu terus ketat banget gitu guys, dan gak nyaman lah sebenarnya. Terus sebenarnya si Kaoru ini koleksi ya, tujuannya mungkin dia suatu hari di masa depan dia pingin gitu lah ya gitu kan, jadi sadis yang sukses gitu kan. Nah tapi guys, suatu hari mamanya kan nilainya tuh jelek banget kan si Kaoru ini. Akhirnya mamanya itu memutuskan untuk sembunyiin bajunya yang dia beli gitu kan. Nah si ibunya ini nggak tahu mau nyembunyi di mana, karena kan namanya emak-emak gitu kan. Kalau nyembunyiin di mana, kalau anaknya itu pingin banget gitu, pasti dicari sampai satu rumah lah, intinya pasti ketemu gitu kan. Apalagi ini apartemen gitu kan, apartemen kan kecil gitu kan. Akhirnya si emaknya Kaoru itu nitip ke Nana gitu kan. Kebetulan juga si Nana ini tuh orang tuanya itu kerja mulu lah, jadi jarang di rumah gitu kan. Jadi dia sendiri terus gitu di rumah si Nana ini. Nah akhirnya Nana inilah gitu kan, gak sengaja ketemu sama emaknya. Terus emaknya ini titipin lah ke dia gitu kan. Oke gitu kan. Nah masalahnya dia tuh iseng banget gitu kan, pingin nyoba gitu kan. Dan alhasil dia itu kunciin gemboknya di baju itu, dan dia gak bisa buka guys. Terus akhirnya dia terpaksa datengin Kaoru gitu kan. Nah dari situlah dimulai kehidupan ininya gitu kan, BDSM-nya. Apa sih bedanya yang komik Black Label sama yang biasa gitu kan? Ya namanya Black Label udah pasti lebih ini lagi gitu kan, intens anjay. Jadi sebenarnya komik originalnya juga udah intens sih guys, dan itu kayak the back ceweknya. Sebenarnya gue malas, gila gak sih, gue tuh sebenarnya malas banget kalau baca komik yang banyak ceweknya. Tapi demi itu
karena mereka tuh unyu banget, gimana ngomongnya, kayak si Kaorunya ini kayak sadis yang masih kayak baik banget gitu, emang perhatian banget ya, gimana nggak perhatian sih, maksudnya dia yang sebenarnya kayak ya pokoknya you know lah, kayak wibu yang aneh-aneh gitu, bisa dapet cewek yang kayak Nana gitu, yang seperfect itu gitu kan. Nah jadi balik lagi tadi, kenapa si Black Label ini lebih intens, jadi lebih nggak disensor kayaknya ya. Sama aja sih nggak disensor juga, intinya gitu lah ya, intinya pokoknya kalau si Black Label ini kayak lebih bagus lah, menurut gue sih lebih bagus ya, karena ceweknya dikit. Intinya gue gak mau bocorin yang di Black Label, karena Black Label itu keren banget guys, kalian harus baca gitu ya, karena itu lebih intens sih, bener-bener recommended banget sih. Tapi kalian jangan baca langsung ke Black Labelnya, nanti kalian gak ngerti apa-apa gitu kan. Nah kalian harus baca yang originalnya dulu, setidaknya beberapa part lah, kalian bisa mengerti sebagaimana hubungannya si Nana sama Kaoru ini gitu kan. Baru kalian bisa baca Black Label ini dengan perasaan gitu kan, karena kalian harus butuh gitu, baru adalah gitu jalurnya. Nah endingnya tuh stop, mana mungkin gue kasih tahu kalian endingnya, ya ampun. Kalau mau tahu ya kalian harus nonton sendiri. Kalian gimana ngomongnya ya, tapi gue sih sebenarnya nggak menyarankan bagi kalian ya yang tinggal tidur bersama emaknya atau bapaknya, karena sensitif, sudah aku bilang ini sensitif ya. Kalian emang harus sendiri penontonnya, dan kalian harus cukup umur ya guys, awas kalau kalian gak cukup umur. Bonus part, jadi sebenarnya si Nanato Kaoru ini ada live actionnya, kalau nggak salah ada 2 lah episodenya ya, live actionnya gitu kan. Jadi diperankan oleh manusia asli, gimana kalian. Tapi ini bukan video AV gitu kan, tapi tetap AV sih, tapi yang nggak terlalu AV gila apaan sih. Intinya ya masih lebih mature tapi belum adult gitu ya. Jadi live actionnya ini nggak apa-apa sih kalau kalian yang pingin nonton gitu kan. Ini nggak terlalu, bukan seperti porn gitu kan, tapi dia itu lebih mature aja gitu loh. Jadi sebenarnya nggak ada adegan yang baju kebuka atau gimana, intinya itu masih sama lah kayak animenya gitu kan. Nah anime ini kan cuma 1 episode, nah kalau live actionnya ada 2 gitu kan, kalian harus nonton. Tapi kalian harus menerima kalau si peran Nananya ini berubah guys. Pokoknya yang Nana di episode 1 dengan Nana yang di episode 2 ini beda guys. Makanya gue sebenarnya malas nonton yang kedua, karena yang lebih mencerminkan yang pertama itu ya yang mencerminkan Nana itu yang pertama menurut gue ya guys. Nanti kalian nilai sendiri aja setelah kalian nonton, kalian bisa searchingnya sendiri. Pokoknya harus menggunakan otak kalian gitu, dimana bisa searchingnya anjay. Oke lah guys, terima kasih. Nanti silakan menunggu part 2 nya guys. Kenapa, kan gue udah bilang kan kenapa gue ini membagi-bagi beberapa part, karena emang panjang gitu. Gue ingin membahas satu anime dengan panjang biar kalian bisa lebih tertarik gitu kan. Gue kan mempromosikan tapi tidak dibayar, anjay baik banget. Oke guys, sekarang sudah semakin malam, sudah semakin menggila ya otak saya. Oke, terima kasih bagi kalian yang sudah mendengarkan, dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Jangan lupa untuk nonton ya guys, awas kalau enggak.